Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini saya bisa bertemu kembali pada anak-anak siswa baru kelas 10 Madrasah Aliyah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan memulai materi pada pagi hari ini dengan berdoa bersama, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sebelum pelajaran saya mulai, saya akan memperkenalkan bahwa saya adalah Ibu Siti Mutmainah. Biasanya dipanggil dengan nama Bu Inah. Pada saat ini kita akan bersama Bu Inah belajar bahasa Indonesia. Materi pelajaran bahasa Indonesia yang pertama untuk anak kelas 10 yang kita terima adalah materi tentang menulis sebuah hasil observasi. Anak-anakku sekalian, kalian mungkin sudah belajar atau sudah mengenal istilah observasi. Dulu ketika di Sanawiyah atau SMP, kalian mengenal istilah ini, yaitu observasi itu sebuah tindakan atau kegiatan untuk meneliti sebuah kejadian, meneliti sebuah tempat, meneliti sebuah hal-hal yang berkaitan yang patut kita sajikan supaya orang lain memahami apa yang sudah kita lakukan dalam observasi tersebut. Anak-anakku sekalian, kegiatan observasi ini atau kegiatan penelitian ini selalu harus kita barengi dengan penyusunan sebuah pelaporan. Nah, sekarang kita misalkan anak-anak mau melakukan observasi kegiatan di sebuah makam. Misalnya kalau di Kabupaten Gresik ini banyak sekali situs-situs tempat pariwisata yang bersifat religi. Misalnya anak-anak melakukan kegiatan bersama-sama teman-temannya melakukan penelitian di Siti Fatimah binti Maimun atau makamnya Siti Fatimah binti Maimun, kemudian di Sunan Giri, kemudian di Sunan Malik Ibrahim, atau mungkin anak-anak melakukan observasi untuk kegiatan sehari-hari. Misalnya praktek kegiatan sholat duha, praktek kegiatan sholat berjamaah di madrasah kita masing-masing. Atau juga boleh anak-anak melakukan penelitian di tempat-tempat yang ada di sekolah kita, meneliti kegiatan yang ada di perpustakaan, meneliti kegiatan yang ada di laboratorium IPA, atau juga anak-anak meneliti efektivitas kegiatan OSIS misalnya. Nah, terutama di masa pandemi ini anak-anak punya hal yang lumayan istimewa, atau kita katakan bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang patut kita lihat di masa pandemi COVID-19 ini. Misalnya saja bagaimana efektivitas kegiatan belajar online di sekolah-sekolah kita. Apakah teman-teman kita disiplin dengan kegiatan online tersebut? Nah, ini patut kita lakukan sebuah observasi atau penelitian. Nah, setelah anak-anak mengamati, misalnya anak-anak mengamati kegiatan belajar online pada masa pandemi COVID-19. Apa saja yang akan disajikan setelah kalian mengamati? Kita lihat dulu. Kita buat draft dulu. Apa ya yang akan kita amati? Misalnya satu, bagaimana cara belajar online itu. Yang kedua, misalnya apa saja yang bisa kita terima informasi-informasi yang ada di online. Kemudian mungkin yang ketiga, bagaimana respon teman-teman kita dengan belajar online itu. Nah, di masa pandemi COVID ini ternyata anak-anak banyak sekali hal-hal yang bisa kita observasi. Ya, misalnya lagi anak-anak di masa COVID mengobservasi tentang kegiatan ibadah di masjid-masjid atau kegiatan kemasyarakatan yang ada di sekitar kita. Nah, yang penting di dalam menulis observasi itu anak-anak, pertama anak-anak memberikan gambaran terlebih dahulu.
Misalnya tentang pembelajaran online pada COVID-19. Nah, misalnya pembelajaran apa dulu? Pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian buat narasi sedikit. Nah, setelah itu ciri-cirinya apa? Setelah itu manfaatnya apa? Setelah itu pembaca bisa memperoleh apa setelah membaca dari hasil laporan kalian. Nah, untuk memperdalam materi tentang penulisan hasil observasi, kalian banyak sekali contoh-contoh yang ada. Misalnya nanti anak-anak akan melihat di internet contoh penulisan hasil observasi. Kalian buat seperti itu, kemudian kamu lihat, setelah itu kalian pelajari, setelah kalian pelajari, kalian akan belajar menulis dimulai. Bisa tidak bisa, kalian harus belajar memulai. Jadi tidak ada kata sukses kalau kalian tidak memulai bagaimana menulis yang baik dan benar. Itu saja anak-anak untuk perdana yang Ibu sampaikan. Nah, kalian bisa melihat buku apa yang kita jadikan rujukan. Coba kalian lihat di kamera ini. Nah, buku yang Ibu pegang ini sudah banyak sekali, bisa kalian unduh, download di internet. Nah, kalian buka halaman pertama atau pembahasan pertama. Nanti di situ kalian akan bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana menulis hasil observasi. Demikian anak-anak, perkenalan Ibu yang pertama yang sangat singkat ini semata-mata memberikan motivasi pada anak-anak. Sekalipun pada masa pandemi COVID kita belajar di rumah masing-masing, anak-anak harus tetap disiplin dan tetap merasa bahwa kewajiban belajar itu tidak mengenal situasi dan tempat. Membaca dan membaca adalah kunci anak-anak menjadi sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.